Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ridho Supandi dengan nomor BB 1911131008. Di sini saya akan menjadi pemandu dalam penyampaian hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu tentang berbagai jenis kemasan kertas. Adapun anggota lain dalam kelompok ini yaitu yang pertama ada Sepri Yuanda, ada Raka Abiam Fadal, dan ada Devi Warmita. Di sini kami mengamati beberapa jenis kemasan kertas, yaitu yang pertama ada kertas glasin, ada kertas koran, ada kertas roti, ada kertas kardus, dan terakhir ada kertas karton. Yang pertama kita membahas tentang kertas glasin. Kertas glasin merupakan kertas yang tahan terhadap minyak dan lemak, tidak tahan air. Penutupan kemasan cukup mudah karena sifatnya tipis hingga mudah dibentuk. Kertas glasin dapat digunakan untuk produk yang mempunyai kadar minyak berlebih sehingga minyaknya terserap dan menjadi berkurang. Kertas glasin merupakan kemasan primer karena bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas. Kertas glasin biasanya digunakan untuk mengemas mentega, keju, permen, coklat, dan produk-produk garing karena mempunyai daya serap minyak yang baik. Dan bisa juga untuk membungkus nasi goreng ataupun nasi padang. Berikut dapat kita lihat hasil pengamatan fisik dari kertas glasin ini. Yang pertama itu ada warnanya. Warnanya yaitu coklat dengan ketebalan sebesar 0,04 mm dengan bobot kertas per 100 cm persegi 0,14 gram. Dan ketika diuji daya serap airnya dapat didapati bahwasanya hasil akhir dari daya serap air dari kertas ini yaitu 0,16 gram. Selanjutnya pengamatan pada kertas koran. Kertas koran umumnya digunakan untuk mencetak surat kabar, dan sebagian masyarakat digunakan sebagai kemasan sekunder untuk melindungi dan mempermudah perhitungan jumlah produk. Kertas koran dapat dibuat dari berbagai bahan baku, diantaranya kertas koran bekas atau ONP, campuran kertas bekas, FWP, CPO, campuran pulp, dan kertas bekas. Kertas koran juga banyak mengandung tinta, sehingga bersifat resin jika kontak langsung dengan makanan, atau akan terjadi migrasi dengan makanan. Hasil pengamatan fisik dari kertas koran ini. Adapun warna dari kertas koran yaitu berwarna putih keabu-abuan, dengan ketebalan kertas koran mempunyai ketebalan sekitar 0,1 mm, dengan bobot kertas koran mempunyai bobot sekitar 2 gram per 5.200 cm persegi. Adapun hasil pengamatan dari serap air kertas koran ini yaitu mempunyai daya serap hingga 4 gram per 5.200 cm persegi. Yang ketiga kita membahas tentang jenis kemasan kertas roti. Kertas roti umumnya digunakan sebagai kertas pemanggang adonan, juga sebagai kemasan primer produk makanan, dan kegunaannya yang lain. Kertas roti mempunyai sifat yang tahan terhadap air dan minyak, tidak lengket, dan penampilannya yang semi-transparan. Berikut hasil pengamatan fisik dari kertas roti ini. Yang pertama itu ada warna. Warna dari kertas roti ini yaitu abu-abu dengan ketebalan 0,05 mm, dengan bobot kertas per 100 cm persegi yaitu 0,1 gram. Dengan daya serap air dari kertas roti ini dengan hasil akhir 0,05 gram. Yang keempat, tentang
jenis kemasan kardus. Corrugated board atau yang lebih kita kenal dengan nama kardus, sebagian besar menjadi kemasan sekunder untuk mempermudah perhitungan stok produk, perpindahan produk, dan mempermudah pengiriman produk. Berikut hasil pengamatan fisik terhadap jenis kemasan kertas kardus ini. Yang pertama itu ada warna. Warna dari kemasan ini yaitu coklat susu dengan ketebalan 0,50 mm dengan bobot sekitar 1 gram per 1 cm persegi. Adapun hasil pengamatan terhadap daya serap air dari kemasan ini, yaitu kertas kardus mempunyai daya serap hingga 1 gram per 100 cm persegi. Yang terakhir kita membahas tentang kertas karton sebagai kemasan. Kertas karton atau paperboard biasanya digunakan sebagai kemasan sekunder pada pengemasan produk. Karena kemasan dengan kertas ini digunakan untuk mempermudah pembawaan produk. Contoh produknya seperti snack, kosmetik, dan produk makanan-makanan kering lainnya. Berikut hasil pengamatan fisik terhadap jenis kemasan kertas kardus ini. Yang pertama itu ada warna. Warna dari kemasan ini yaitu coklat susu dengan ketebalan 0,50 mm dengan bobot sekitar 1 gram per 1 cm persegi. Adapun hasil pengamatan terhadap daya serap air dari kemasan ini, yaitu kertas kardus mempunyai daya serap hingga 1 gram per 100 cm persegi. Berbagai hasil pengamatan yang telah kami dapati, dapat disimpulkan bahwasannya setiap jenis kemasan kertas memiliki daya serap air yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai jenis kemasan kertas tidak bisa digunakan pada produk dengan kadar air yang tinggi, karena akan menyebabkan kerusakan terhadap kemasan hingga ke produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Harapannya audien dapat memahami apa yang kami jelaskan. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.